Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan barokah selalu tercurah melimpah ruah kepada kita. Amin. Selamat bertemu kembali dengan channel Pam Coach, channel untuk berbagi inspirasi bagi keluarga penerus generasi. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi inspirasi mengenai bagaimana cara memandu anak agar supaya bisa meraih suksesnya melalui perencanaan kegiatan. Ayah bunda, kita sebagai orang tua tentu menghendaki atau mempunyai cita-cita bahwa anak kita kelak itu akan lebih sukses daripada yang kita alami saat ini. Nah, untuk meraih ke sana ada 4 hal yang perlu dibiasakan untuk anak-anak kita. Nah, dan pada kesempatan ini akan kita bahas satu dulu, yaitu bagaimana cara membuat perencanaan. Karena apa? Karena setiap hari anak-anak kita atau kita itu mempunyai banyak kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan inilah yang akan kita berdayakan, kita manfaatkan untuk mendidik anak kita agar jejak-jejak sukses itu diawali dari bagaimana cara merencanakan kegiatan-kegiatan itu. Ayah bunda, kita memahami bahwa segala sesuatu yang tercipta di alam fisik ini, yang dicita-citakan oleh manusia untuk diwujudkan di dalam fisik ini melalui 2 tahapan. Tahapan pertama yaitu perencanaan di dalam pikiran, atau kita sebut saja membuat peta mental, dan kemudian yang kedua adalah mengusahakan di dalam realitas fisik. Nah, anak-anak kita setiap hari mempunyai kegiatan-kegiatan yang luar biasa, apakah itu sekolah atau olahraga atau bermain atau apapun ya, atau mempunyai cita-cita kelak akan memiliki sepeda misalnya, atau ingin sekolah di mana, akan menjadi apa, itu biasanya anak-anak itu semacam itu. Dan hal yang semacam itulah akan kita gunakan untuk mendidik anak kita, anak kita agar supaya mereka menyusun suatu rencana kegiatan. Dengan kata lain, membiasakan diri membuat peta di dalam pikirannya atau membuat peta mental. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti step-step berikut ini. Inilah yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita ya. Tentu saja cara menyampaikannya yang ekologis dan sesuai dengan perkembangan atau tumbuh kembang anak kita ya. Bahasanya itu yang pas untuk anak kita. Yang pertama, ayah bunda sebaiknya memberikan suatu penjelasan kepada Ananda bahwa apa yang dapat diindranya itu dapat diwujudkan dalam realitas fisik. Jadi apa yang dilihatnya, apa yang bisa didengarnya, apa yang bisa dirabanya, apa yang bisa diciumnya, apa yang bisa dirasakannya, itu akan bisa diwujudkan di dalam realitas fisik. Dan itu ayah bunda perlu memberikan suatu contoh. Contohnya misalnya Ananda ingin memiliki sepeda, katakanlah semacam itu. Nah, sepeda itu kan juga bisa diraba, bisa dilihat, bisa dengarkan, atau baunya bisa dicium. Ya. Berarti yang demikian itu akan bisa dilaksanakan atau bisa diwujudkan di dalam realitas fisik. Nah, ini perlu dijelaskan kepada Ananda agar Ananda terbiasa berpikir bahwa apa yang bisa diindranya itu akan bisa diraih. Hal kedua yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, sekali lagi bahwa cara penyampaiannya bahasanya yang sesuai dengan
usianya, dengan tumbuh kembangnya ya. Demikian juga dengan penjelasannya yang mudah diterima oleh Ananda sesuai dengan tumbuh kembang atau dengan usianya itu. Yaitu memberikan suatu penjelasan ya, kepada Ananda bahwa untuk mewujudkan sesuatu itu dibutuhkan sumber daya. Sumber daya itu bisa berwujud fisik atau yang nyata dan yang non fisik. Yang fisik misalnya, kalau misalnya Ananda menginginkan suatu sepeda, maka sumber daya fisik yang diperlukan adalah uang untuk membayar. Nah, dari situ kemudian Ananda, maksud kami ayah bunda bisa menyelipkan bagaimana cara mendapatkan uang untuk membeli sepeda itu dengan cara menabung misalnya semacam itu. Nah, dan di samping itu juga dididik anak kita bahwa sumber daya tidak hanya fisik saja tetapi non fisik, yaitu kita sangat-sangat tergantung kepada Tuhan. Maka dari itu kita bisa memasukkan pendidikan ketuhanan ini, spiritual ini kepada Ananda dengan cara setiap saat agar supaya cita-citanya tercapai, keinginan tercapai, harus berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga mohon doa restu kepada ayah bunda misalnya semacam itu. Perlu pula dijelaskan kepada Ananda bahwa untuk mewujudkan sesuatu itu perlu keberanian, yaitu keberanian untuk segera memulai. Nah, ini juga suatu sarana untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita agar mereka mempunyai keberanian untuk memulai suatu kegiatan apapun. Ayah bunda, setelah Ananda mendapatkan penjelasan ya, dari ayah bunda tentang apapun yang bisa indranya akan bisa diwujudkan di dalam realitas fisik, dan kemudian juga untuk mewujudkan dalam realitas fisik itu perlu adanya sumber daya itu ada fisik dan non fisik, dan kemudian yang ketiga untuk mewujudkan sesuatu itu perlu keberanian untuk melangkah awal. Maka dari itu tibalah saatnya ayah bunda memandu Ananda untuk membuat perencanaan apa yang dicita-citakannya. Kemungkinan Ananda mempunyai cita-cita ingin misalnya prestasi belajarnya itu melebihi teman-temannya, misalnya semacam itu. Atau ingin Ananda memiliki sesuatu barang yang dicita-citakan, atau ingin Ananda memiliki suatu cita-cita sekolah di sekolah yang difavoritkannya atau apapun lah. Inilah waktu yang tepat bagi ayah bunda untuk memandu Ananda membuat rencana kegiatan ini. Inilah cara mudah yang bisa ayah bunda gunakan untuk memandu Ananda di dalam membuat suatu perencanaan kegiatan, yaitu suruhlah Ananda untuk menuliskan cita-citanya di dalam kalimat positif yang spesifik. Maksudnya spesifik di sini adalah sesuai dengan cita-citanya itu, dan kemudian atas kendalinya sendiri, jadi bukan dikendalikan oleh orang tuanya, dan juga kapan serta di mana cita-cita itu akan diwujudkan. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh ayah bunda adalah melakukan checking atas kalimat yang ditulis oleh Ananda tadi, apakah itu sudah memenuhi syarat yang seperti kita katakan tadi, dan kemudian juga dicek apakah kalimat yang ditulis itu juga memenuhi ketiga syarat tadi ya, yaitu apa yang diindranya, yaitu dapat diwujudkannya, apakah sudah mempunyai sumber daya, dan kemudian apa langkah awalnya. Nah, kalau misalnya belum, tugas ayah bunda adalah memandunya itu.
Contohnya misalnya Ananda menginginkan sepeda, ya. Kemudian Ananda menuliskannya, saya membeli sepeda warna merah, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, dengan harga sekian. Nah, ini dievaluasi kalimat ini. Nampaknya kalimat ini sudah memenuhi semuanya karena warnanya sudah menyebutkan, artinya sudah melibatkan inderanya, dan kemudian harganya itu sudah dicantumkan. Nah, di situ kemudian tugas ayah bunda adalah melakukan checking untuk harga sekian itu sumber dayanya dari mana. Nah, inilah waktunya ayah bunda untuk memasukkan pendidikan di situ. Diminta untuk mengumpulkan uang dulu dengan menabung, dengan berdoa dan seterusnya. Nah, kemudian apakah itu sudah ada langkah awalnya? Nah, kalau misalnya ditanya bagaimana cara kamu segera melakukan ini? Katakanlah kalau misalnya belum tahu bunda, aku bagaimana caranya? Nah, kemudian dipandu. Oke, kalau begitu langkah awalmu mulai besok kamu menabung, misalnya semacam itu. Nah, itulah cara-cara yang sangat elegan untuk mendidik anak-anak kita agar supaya segala sesuatu itu direncanakan dengan sebaik-baiknya sebelum melangkah ke suatu pelaksanaan untuk mewujudkan realitas fisiknya. Kemudian setelah yang dituliskan tadi semuanya memenuhi syarat, maka tugas ayah bunda adalah meminta Ananda untuk bisa memvisualisasikan di dalam otaknya, untuk bisa membayangkan di dalam otaknya. Nah, untuk itu Ananda diminta untuk bercerita seperti apa persisnya yang diinginkan itu. Dari situ ayah bunda bisa melihat seandainya Ananda itu pada saat cerita itu berapi-api, rasa senang sekali. Kita bisa melihat raut mukanya itu bahagia sekali. Nah, ini suatu pertanda bahwa benar-benar keinginan Ananda tadi itu juga termotivasi dari dalamnya sendiri. Apakah ini selesai sampai di sini saja? Tentu saja tidak ya. Ini baru tahap awal membuat suatu perencanaan dan menanamkan di dalam pikirannya menjadi peta mentalnya. Dan bagaimana cara mewujudkannya nanti akan kita bahas di video berikutnya. Untuk sementara sampai di sini dulu. Semoga ini bisa menginspirasi bagi ayah bunda semuanya. Dan apabila ini dianggap baik dan bermanfaat bagi ayah bunda dan juga untuk orang lain, sudilah kiranya ayah bunda untuk bisa menyebarluaskan kepada teman-teman, kepada hadetolan, kepada sahabat dan kepada siapa saja, agar supaya tidak berhenti kepada kita saja, namun bisa dimanfaatkan untuk orang banyak. Untuk sementara sampai di sini dulu, saya mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.